算少了乾玉殿，一切以赵国百姓和社稷为重。这不可能，终究还是差。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Donghua Over the Divine Realm. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiang-Er berdiskusi dengan siluman rubah di bawah negara Zhao, saat itu si burung kecil pengantar pesan Xiang-Er tuh disuruhnya untuk bikin heboh kota tersebut, supaya tuan penyihir keluar dari tempat persembunyiannya. Ternyata burung pengantar pesan itu adalah sosok iblis merah yang bikin heboh negara Zhao beberapa tahun lalu. 这破地方藏着那种怪物，烦死了！又来了！要是这次能脱身，我就彻底……你忘了那位殿下有多狠？算了。 Si iblis merah yang bikin heboh tempat tersebut karena serangannya itu membuat semua penduduk lari ketakutan. Di sini iblis merah itu pun membawa bocil perempuan dan membawanya pergi menjauh dari sang ibu. Namun untung aja Ketua Lu datang tepat waktu untuk menyelamatkan bocil perempuan itu supaya bisa segera dievakuasi oleh Changju. 难道究竟是什么意思？ 不要伤及无辜。 Ketua Lu yang saat itu nyuruh Changju untuk pergi membawa bocil perempuan itu ke tempat aman. Di sini Ketua Lu sendiri sih akan menghabisi iblis merah tersebut sesuai perjanjian dengan Zhao Fu selaku kaisar negara Zhao. Namun iblis merah itu benar-benar meremehkan Ketua Lu karena manusia seperti Ketua Lu tuh tak akan bisa mengalahkannya. 御剑天宗。 Xiaoling yang saat itu benar-benar kagum dengan sosok Ketua Lu yang begitu anggun tapi kekuatannya juga nggak main-main. Di sini Changju pun nyuruh Xiaoling untuk jangan malas berkultivasi sambil nyuruh dia untuk jangan sampai tersesat ambil jalan kultivasi yang salah pula. Di momen tersebut Changju pun menghentikan serangan Xiaoling karena tangannya seperti kehilangan kendali alias diambil alih oleh iblis. 触碰那些邪魔歪道，审美天赋异禀。 只要那如果有一师兄， Di sisi lain, Xiang-Er yang ngasih kunci giok untuk membuka satu segel rantai jiwa milik siluman rubah di sana. Tentu saja dengan begini tuh kekuatan siluman rubah itu sedikit pulih, tapi masih belum cukup kuat untuk bisa lepas sepenuhnya. Kalau mau, siluman rubah itu harus merebut gulungan kuno milik Tuan Penyihir yang merupakan kunci kedua segel rantai jiwanya itu. 这是国玺，属于国。这是属于乾玉宫的钥匙。 Siluman rubah yang bertanya kepada Xiang-Er kenapa dia begitu percaya diri, padahal dirinya sendiri tuh belum tentu menang melawannya. Di sini Xiang-Er yang menegaskan sekali lagi kepada siluman rubah, jika dia mau bersenang-senang maka ikuti aja permainan Xiang-Er. Karena kalau siluman rubah itu membuat negara Zhao bernasib buruk, maka dia sendiri akan terkena imbasnya. 代表赵国的杀你也轻而易举，你要如何收场？好一个聪明的！而我。 Di sisi lain, Ketua Lu yang masih bertarung melawan iblis merah di area danau. Di momen ini sih Ketua Lu tak terlihat kelelahan sama sekali nih guys. Karena siluman setingkat iblis merah bukanlah ancaman serius bagi Ketua Lu. Dalam pertarungan sengit itu, Tuan Penyihir pun datang ke tempat tersebut untuk bantuin Ketua Lu menangkap iblis merah itu.
Si iblis merah yang makin tertantang karena sekarang musuhnya ada 2 sekaligus. Di momen ini tuh si iblis merah pun merasa kalau misinya udah berhasil nih, karena Tuan Penyihir akhirnya keluar juga dari markasnya. Namun tentu saja kalau 2 musuh kuat dia lawan sekaligus, pada akhirnya si iblis merah itu pun tak berkutik juga di hadapan Ketua Lu dan Tuan Penyihir. 当年要不是哪个来送死？ 对破镜有意。 自寻死路。 Zhao Fu yang saat itu nyuruh Song Che untuk mengepung iblis merah di sana karena siluman pembawa bencana itu tuh adalah ancaman serius negara Zhao. Setelah itu, Xin pun beralih ke tempat Chang Jiu yang berhasil menjauh dari medan pertempuran. Dan kemudian Xin pun pindah kembali ke tempat si iblis merah, yang mana saat itu dia bisa berubah ke bentuk wujud setengah manusia. 是。躲！御剑天宗的小娘皮子！ Xiang yang saat itu datang menemui iblis merah itu sambil memarahinya karena dia hanya disuruh bikin kebon aja tapi malah melukai warga sipil. Di sini Xiang pun memerintahkan iblis merah itu untuk memberikan bagian atas payungnya tersebut kepada siluman rubah nantinya. Yang mana tak lama kemudian sih kesadaran siluman rubah itu pun muncul ke atas permukaan. 哪儿能啊！ 只让你祸乱皇宫，没让你伤。他会放你走。哦，稍后等那头老狐狸杀了屋主。 Siluman rubah yang saat itu berniat mau merebut gulungan kuno milik Tuan Penyihir agar bisa melepaskan satu segel rantai jiwa. Di sini Tuan Penyihir pun tak membiarkan siluman rubah itu merebut gulungan kunonya di sana nih guys. Hingga akhirnya dia pun membuat formasi pelindung dengan ukuran yang terbilang kecil, namun memiliki pertahanan yang cukup kuat untuk menerima serangan siluman rubah itu. 半步自停。 Siluman rubah yang saat itu menyerang Tuan Penyihir dari bagian bawah karena bagian tersebut tuh tak memiliki formasi pelindung. Di sisi lain, Xiang yang baru sampai di kota tempat iblis merah mengamuk tadi, dia saat itu membawa balik bocil perempuan tadi kembali kepada ibunya. Setelah itu, Xin pun beralih ke tempat Song Che yang saat itu dianggap pengkhianat oleh Zhao Fu karena tiba-tiba aja memihak kepada Xiang. 让百姓紧急躲避，照顾好。 Para prajurit yang berhasil mendobrak masuk ke tempat Song Che, Zhao Fu pun memerintahkan Song Che untuk menyerahkan tongkat suci negara Zhao yang mau dia serahkan kepada Xiang kala itu. Kemudian datanglah Xiang di tempat tersebut sambil berkata kalau Zhao Fu yang dulu masih bocah ingusan sekarang jadi kaisar baru. Harusnya sadar dirilah kalau dia tak seharusnya main kaisar-kaisaran. Di sisi lain, Tuan Penyihir yang meminta bantuan kepada Lu supaya dia mau menahan siluman rubah itu selama beberapa menit. Tentu saja Ketua Lu pun menggunakan teknik rantai pengekang di sana untuk menahan siluman rubah tersebut selama mungkin. Namun walau kekuatan siluman rubah itu hanya sekitar 20%-an doang, tetap aja Ketua Lu tak bisa bertahan cukup lama. Tuan Penyihir yang saat itu mengeluarkan segel 5 fondasi negara Zhao. Di momen ini sih siluman rubah itu menertawakan Tuan Penyihir nih guys, karena aula Qian Yu udah dia hancurkan di episode 1 saat menyerang ibunya Xiang. Sedangkan di sisi lain, Song Che yang awalnya berpihak kepada Zhao Fu, dia mendadak pindah haluan memihak Xiang karena ada suatu hal yang masih belum dijelaskan.
真人九灵台。这样堵塞整个皇城。 Tuan penyihir yang dibikin kena mental melihat siluman rubah itu meremehkannya. Karena pada dasarnya tuh segel negara miliknya itu bisa dikatakan cacat. Di waktu bersamaan, Zhou Fu yang tak terima kalau Song Che mengkhianatinya, Xiang Er pun ngasih tahu Zhou Fu nih kalau siluman rubah sekarang sedang mengamuk dan menyerang tuan penyihir kebanggaannya itu. 就算少了乾玉殿，一切以赵国百姓和社稷为重。这不可能！终究还是差了。 Ketua Lu yang saat itu begitu cemas karena siluman rubah di sana bisa menggunakan dua elemen sekaligus dengan intensitas kekuatan spiritual yang begitu besar. Di sini siluman rubah itu pun menghabisi tuan penyihir di depan matanya sana nih guys. Rencana siluman rubah itu sih dia mau mengambil alih tubuh tuan penyihir dan menggunakan gulungan kuno tersebut secara utuh. 谁说冰火坏赵国国运会有灾？ Siluman rubah yang saat itu berhasil masuk sepenuhnya ke dalam jasad tuan penyihir. Di sini Ketua Lu pun memutuskan untuk balik ke sektenya saat itu juga. Karena untuk menghadapi siluman rubah itu setidaknya butuh banyak bala bantuan kultivator kuat. Setelah itu siluman rubah itu pun menyerap gulungan kuno tersebut dan menghancurkan satu segel rantai jiwa yang membelenggu tubuh utamanya. 竟然能借尸还魂！ Waduh, di episode ini Changju kok malah cuma diem nonton doang nih. Padahal udah berharap dia beraksi di episode kali ini. Ya mungkin Changju akan tampil di episode berikutnya kali ya, semoga aja. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye bye.